Allah Allah lamma nadani huwa fassirtu abdan abdukan lahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah dekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dibukakan Allah kasyaf, terbuka tirai tentang asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, wa bi kulli asraril ghuyub, dan rahasia-rahasia kegaiban lainnya. Amin ya rabbal alamin. Harapan manusia, kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memenuhinya dalam hidup ini. Nah, itu tadi itu imdad ya kan, imdad. Nah, supaya gunyah terbaca, ini malam Lailatul Qadar nih. Nah, Allah ini Maha Agung. Apapun kekurangannya dalam rumah tanggamu, apapun kekurangannya rezeki yang engkau dapat dalam hidup ini, engkau harus melihat itulah anugerah rezeki yang diberikan Allah kepada diri kita. Berapa pendapatan kita, itulah rezeki dari Allah. Lalu bukan sekedar itu kita pahami, pembatasan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu ada hikmah di balik semua itu. Nanti Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain, bisa di dunia, bisa di akhirat. Orang mukmin seharusnya mengharapkan akhirat. Makanya kemarin kata kita, kemiskinan kita hidup ini insya Allah membawa berkah kepada kita. Diberikan Allah kekuatan riyadhah, kemampuan jiwa kita membentuk ruh kita menjadi harum semerbak nanti di alam barzah.
Suatu kali Nabi bercerita, wa yuqalu anna sahabah Rasulullah SAW anhum lam yaprahu bi syai'in kaparhihim biqauli ta'ala khairun min alfi syahrin, yaitu turunnya ayat surah Al-Qadar, yang di dalam surah Al-Qadar itu ada kalimat khairun min alfi syahrin. Ini sahabat ini kan Rasulullah menderita, sahabat ikut menderita. Susah-susahnya sahabat ya, dirasakan oleh sahabat bagaimana Nabi. Ada selama 3 tahun masa kepedihan Nabi di Mekah sebelum hijrah. Itu Nabi diembargo oleh orang-orang kafir, orang jahil, tidak boleh bersuaka kehidupan. Jualan tidak bisa, membeli barang tidak dijuali orang. Akhirnya Nabi tinggal di atas gunung selama 3 tahun, sampai kaki Nabi itu kalau berjalan juga sahabat merasakannya berdarah karena dingin kan, di atas gunung itu dingin luar biasa. Itu 3 tahun namanya penderitaan itu. Udah main-main. Kita sekarang penderitaan kita sampai nggak seperti itu? Tidak. Kita ini masih bisa tertawa. Coba bayangkan, tidak di embargo tuh sudah ada di masa Rasulullah, sudah ada orang jahiliyah embargo tahu ya kalau lah kakawanan jadinya dengan borgol kawanan itu. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakara yauman li ashabihi arba'atan min bani Israil bi annahum abdullah samanina aman. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada para sahabatnya bahwa ada zaman dulu ada 4 orang nabi dari Bani Israel, bi annahum abdullah mereka adalah hamba-hamba Allah, samanina aman, mereka beribadah selama 80 tahun lamanya. Lam ya'suhu tarfata ain, tidak sekalipun pernah mereka berbuat maksiat selama 80 tahun. Ada hamba-hamba Allah di zaman Bani Israel. Siapa mereka itu? Wajah karena Nabi, melalui Nabi menyebut Ayub, yaitu Ayub, Zakaria, wa Hizkil, wa Yusa. Kalau Ayub sudah tahu pian lah Ayub, nang kisah penyakit kulit 80 tahun sini tidak pernah bermaksiat, hidup sini ayo. Siapa lagi? Zakaria, Nabi Zakaria tahu, pamannya Nabi Isa, ya. Nabi Zakaria ini pamannya masih paman dari Nabi Isa alaihi salam. Digergaji lah. Nah, ya. Kemudian Hizkil. Nah, Hizkil pian tahu lah Hizkil. Nabi Hizkil. Nabi Hizkil itu nabi di zaman Bani Israel. Waktu itu Sidin melihat tulang belulang. Banyak manusia tulang belulang. Terkejut Nabi Hizkil nih. Nah, kayak apa Tuhan mengembalikannya di akhirat? Lalu Hizkil berdoa kepada, ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana engkau mengembalikan tulang belulang ini menjadi manusia seperti sekarang. Dikabulkan Allah. Dalam riwayat beliau mengangkat tangannya, menggerak-gerakkan tangannya. Menggerak-gerakkan tangan ini penting juga lah. Kalau berdoa nih orang kena sakit, digerak-gerakkan tangan Nabi supaya sembuh orang. Nah, ini rahasia juga lah. Karena dalam hadis Nabi juga terhadap Abu Hurairah, supaya Abu Hurairah hafal, Nabi menggerakkan tangannya kepada ridahnya Abi Hurairah. Sedikit itu masalah. Nah, kembali ke sini tadi. Hizkil itu lalu Allah pun mengembalikan tulang belulang itu menjadi manusia, sehingga akhirnya Nabi Hizkil bisa berdialog dengan manusia. Jadi ini informasi alam ruh sekali, alam barja. Kita ini kan mati. Kalau diantara orang yang mati, jangan diantara kita, jangan diantara orang mati aja. Nanti kan jasadnya hancur. Jasad kan hancur. Ada yang dimakan, ada yang terbakar, macam-macamnya habis dah. Itu nanti di akhirat dikembalikan mimar kadina haja mawadar rahman wasadakal mursalun. Surah Yasin itu. Di dalam Al-Quran kalau salah surah Qiyamah ada juga. La uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu, demi aku bersumpah ya Tuhan, demi diri yang lawamah, yang selalu menyesal. Manusia itu tingkat lawamah. Ada kan 7 tingkat manusia. Sudah kita bicara. Kemudian ayah sabul insanu alan nazma'a izomah.
Apakah kamu manusia mengira alan najma, kami tidak mampu selama-lamanya, seolah-olah kami tidak mampu nazma izoma, mengumpulkan tulang belulang itu. Bala qadirina, bahkan kekuasaan kami itu, kata Allah. Kekuasaan Allah ini Nabi Pak apa Bib? An-nusawwiya banana, bahkan bisa mengembalikan jari-jari manusia seperti sedia kala. Oh iya, pian jawaban Tuhan. Jangankan jasad dikembalikan, biasa jemari-jemari kamu yang kecil itu pun kami bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Jadi di yaumul nasar nanti, yaumul hasar nanti kita dikembalikan lagi. Cuman yang Tuhan ini betampan, Bang. Di yaumul asar nanti umur sekitar 30-an tahun, umur Nabi Isa alaihi. Nah, Nabi Hizkil dikisahkan Allah sudah semua ini keadaan sampai yaumul nasar. Nah, ini kehebatan Nabi itu. Jadi asrarul ilahiyahnya luar biasa. Bisa melihat bagaimana akan datang. Lalu diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad tentang keadaan itu, diantaranya ayat tadi tuh, surah Kiamat. Oh, itu kalau Nabi Hizkil langsung di dunia dikembalikan. Nabi Muhammad bisa seperti itu andaikan mau, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Karena yang ditunjukkan Nabi kan kemampuan memahami secara akal. Kalau dulu kan manusia paham-paham aja, tidak perlu akal, mereka langsung ingin bukti. Kalau di umat Nabi Muhammad ini kan, di zaman kita ini kan akal, kemampuan akal yang diutamakan supaya kita mengerti. Itu Nabi Hizkil. Nabi Yusa tahu lah Yusa. Yusa ini asisten Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi. Kelebihan beliau ini dapat menahan matahari. Nah, ini kelebihan Nabi Yusa ini dapat menahan matahari waktu perang. Karena besok hari Sabtu tidak boleh perang, ditahan beliau matahari itu supaya jangan tenggelam. Berdoa beliau mengangkat tangan. Nah, jadi kekuatan Nabi itu iman. Kalau kita ini kan banyak belajar ilmu macam-macam. Ilmu itu di bawah iman. Jadi ilmu itu di bawah, jadi iman. Jadi beginilah. Anak pian sakit, coba lakukan dengan iman pian. Sembuhkan dengan iman pian. Atau pian sakit, sembuhkan dengan iman pian. Misal sakit apa Beb? Banyak kolesterol. Atau penyakit jantung. Nah, kayak guru nih, jantung dengan iman. Guru lah, orang tua biasanya jantungan, biar kan? Biasanya kalau pian tidak lah. Luar biasa. Nah, luar biasa. Lawan dengan iman. Allahumma ahyina bil iman. Oh, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Yakin bahwa, nah, kalau mau sehat terus, ini rahasianya. Ditutup dulu, dirahasiakan. Ya, rahasianya supaya awet muda, merasa umur 20 tahun biar Tuhan hilangnya penyakit jantung, kolesterol, sakit encok, macam-macam. Ayo gawi aja dulu kalau bapak juga ada salah juga lah, itu iman kekuatan. Jadi Nabi itu dia dengan kekuatan iman, dengan kekuatan iman, lalu dia berdoa terkabul langsung. Matahari ditahan, siapa yang kau menahan matahari? Hah? Kawai aja Pak Loe, matahari biasanya buka sampai jam 10 malam ya Pak Loe. Pak, itu matahari anu Blue Tamol itu namanya. Pak Loe, sampai mana tuh itulah. Nah, yaitu Yusa ibnu Nun alaihi salam, alaihi musallam. Fa'ajaba ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jalika. Fa'atahu Jibril, lalu Jibril mengasahkan, "Hei Muhammad, wahai ya Muhammad, azabta anta washabuka, engkau merasa kagumkah, sahabatmu merasa kagumkah min haula'i ibadatihim, atas ibadah mereka, samanina selama 80 tahun lamanya, lam ya'sullahu ta'ala, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Faqad anjalallahu alaika khairan min jalika, sekarang Allah menurunkan suatu keadaan yang dimana kamu akan mendapatkan lebih baik daripada 80 tahun tadi itu mereka beribadah tanpa berbuat maksiat. Namanya inna anzalnahu fi lailatul
Qadar, itulah malam Qadar yang oleh Imam Al-Ghazali, Imam Qalyubi juga, bila hari Minggu insya Allah Lailatul Qadar tanggal malam 27 Ramadan. Nah, kayak itu Bipeh. Ingat kesimpulannya, kekuatan iman yang kita bicarakan dari awal sampai akhir adalah iman, kemudian ihsan. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.